Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi bersama channel ini ya, dimana pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama memantau dari progres pengerjaan untuk jalur provinsi, dimana saat ini masih terus dikerjakan ya, penuntasan atau PR-PR yang masih terus dikerjakan, baik di bagian satu jalur yang berada di bagian sebelah kanan kalau kita berada di Bundaran Sunggung sana, maupun pengerjaan di sistem drainase yang saat ini terus dilakukan pembenahan. Segala sesuatunya harus lebih mantap ke depannya. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk pembangunan sejumlah fasilitas pendukung untuk sirkuit Mandalika masih terus dilakukan sampai saat ini, terus dikerjakan ya. Seperti yang kita lihat untuk PR-PR yang masih dilakukan pengerjaan lanjutan di jalur sebelah kanan atau satu jalur dari bagian Bundaran Sunggung menuju ke kawasan sirkuit Mandalika. Saat ini sudah mulai dilakukan pemadatan maupun pengerjaan lanjutan di bagian badan jalan ya, dipadatkan dan terus diusahakan supaya bisa segera dilanjutkan untuk pengaspalan untuk bagian sisi sebelah kanan atau satu jalur dua lajur tersebut. Ya, jadi di sini merupakan Bundaran Sunggung menuju ke bagian sisi timur. Nah, seperti inilah kondisinya di bagian bundaran yang bisa kita perhatikan, semuanya sudah tertata dengan rapi. Tinggal lanjutan saja nanti mungkin di bagian tengah kalau kita lihat nanti akan ada air mancur yang akan dibuat di sana ya. Jadi sangat bagus sekali memang kalau kita lihat dari plan ke depannya. Nah, ini merupakan jalur menuju ke Pantai Tanjung An. Begitu juga untuk pengerjaan pembuatan di bagian jalur di sini masih terus dilakukan. Seperti plan yang pernah kita bagikan buat teman-teman semuanya, nanti di bagian zona timur ini menuju ke sirkuit Mandalika akan dibangun fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang akan memeriahkan dan akan menjadi destinasi yang sangat luar biasa tentunya ketika sudah rampung nanti untuk pengerjaan di bagian sisi timur yang ada di sini. Ya, di sini dibuat 3 bundaran ya untuk di bagian sisi timur yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini merupakan jalur yang saat ini masih terus dikerjakan menuju ke area Grupuk atau di desa Grupuk yang ada di sana ya. Nah, begitu juga untuk pengerjaan yang berada di bagian sistem drainase yang berada di sini, nah, masih dikerjakan dan terus dilakukan penimbunan. Alat-alat berat masih terus melanjutkan aktivitas pengerjaan di bagian badan jalan, di mana di sini lagi dilanjutkan untuk pengecoran. Seperti yang kita perhatikan, nanti di bagian sisi timur ini kita akan lanjut menuju ke sirkuit Mandalika untuk melihat di area parkir maupun di bagian Pantai Selenting, yang dimana saat ini ya pengerjaan juga sangat ramai sekali di sana. Kita akan lihat nanti. Ya, terlihat di sini untuk penyambungan pengecoran modelnya untuk jalan yang dikerjakan di sini ya. Nah, luar biasa memang, karena di sini nanti akan dibuatkan fasilitas-fasilitas hiburan dan berbagai wahana juga ya. Begitu juga untuk teman-teman yang baru berinvestasi, silahkan aja nanti bisa menghubungi kontak saya pribadi juga tidak masalah ya, ataupun pihak ITDC ya selaku pengelola langsung yang berada di sini tentunya untuk mendapatkan informasi di bagian mana sajakah yang disewakan. Ya, di depan sana merupakan Pantai Tanjung An dan Pantai Grupuk ya. Jadi teman-teman bisa berinvestasi di sini, membangun sesuatu yang bisa mendapatkan atau menjanjikan buat kita ke depannya. Luar biasa seperti itu. Ya, terlihat di sini untuk pembuatan bundaran kembali dilakukan di bagian tengah ini, dan kita akan lihat juga untuk bagian
barat sana ya. Pengerjaan terus berlangsung juga, tidak hanya di sini saja, tapi saat ini sudah mulai terlihat pengerjaan di beberapa titik. Seperti yang kita lihat di awal video kita tadi, di jalur provinsi yang masih belum tuntas pengerjaan menuju ke sirkuit Mandalika, saat ini sudah mulai dikerjakan di bagian jalur sebelah kanannya. Di bagian jalur sebelah kirinya sudah fix, kemarin sudah rampung ya menuju ke depan sirkuit Mandalika. Tinggal di bagian sebelah kanan untuk jalur lama tersebut saat ini masih dikerjakan. Ya, alat berat masih terus terparkir di sini. Kita lihat ya untuk persiapan lanjutan pengerjaan di bagian area yang akan dilanjutkan di sini. Penataan, pengerjaan lanjutan, landscape supaya terlihat lebih indah ke depannya. Luar biasa memang untuk 2-3 tahun ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan terus kita akan bagikan video-video terbaru ya, progres pengerjaan yang akan kita sama-sama saksikan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, terutama di area sirkuit Mandalika ini. Ya, di bagian sisi timur ini kita akan langsung menuju ke jalur yang dimana kemarin teman-teman yang sudah menonton MotoGP mungkin sudah tahu ya, ini jalur yang dari sisi timur untuk parkir area atau gate 2 yang berada di bagian timur melalui jalur beton yang ada di sini. Nah, ini ya, kita sudah bagikan di 2 hari sebelumnya ya untuk progresnya, tapi saat ini masih belum ada aktivitas yang bisa kita pantau. Dan sekarang pengerjaan di sini masih sudah mulai terlihat maksud kita ya. Sudah mulai dikerjakan untuk bagian badan sisi area kiri dan kanannya maupun untuk sistem drainase dan pengerjaan di bagian tengah ya, bisa diperhatikan di sini. Alat berat sudah mulai ramai untuk melanjutkan aktivitas pengerjaan yang berada di bagian jalur beton dari sisi timur atau jalur west gate atau jalur east gate maksud kita ya, bukan west gate. Ya, terlihat di sini untuk alat berat masih melanjutkan untuk pengoneksian di beberapa jalur yang akan terkoneksi nanti ke bagian bundaran Sungguh menuju ke sini. Tidak hanya satu bagian ya, tapi banyak sekali nanti jalur-jalur yang akan dibuat di sini karena banyak juga akan dibangun untuk fasilitas infrastruktur penunjang kedepannya ya untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, dan di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di bagian east gate atau jalur timur atau gate kedua yang berada di sini. Seperti yang kita lihat untuk pengerjaan pengecoran terus berlanjut di bagian sisi samping sebelah kanan beton maupun di bagian kirinya untuk saluran sistem drainase maupun pengerjaan lanjutan penataan terus dilakukan. Ya, seperti yang kita perhatikan ya, ramai sekali aktivitas pengerjaan yang bisa kita lihat bersama-sama di kesempatan sore hari ini di sini. Ya, jadi cuaca cukup bagus juga kalau kita perhatikan ya. Ini matahari cukup panas, kita lihat jam 3.30. Kita ambil video tetapi suasananya masih terasa sekali sengatan matahari. Ya, di beberapa bagian terus dilakukan perbaikan untuk pengerjaan maksud kita ya di bagian jalur timur yang ada di sini ya, terutama untuk pengoneksian untuk bagian drainase yang berada di bagian sebelah kanan maupun di bagian sebelah kiri. Saat ini masih terus berlangsung aktivitasnya. Ya, terlihat di bagian bukit yang ada di sebelah kanan ini ya, sedikit dilakukan untuk penataan lebih lanjut supaya nantinya tidak longsor ya untuk bagian tebing atau bukit-bukit yang berada di samping kiri dan kanan yang ada di sini. Dan seperti yang kita lihat untuk jalur ini sudah oke ya, semuanya sudah bisa dilalui. Kemarin kita menonton MotoGP juga lewat sini ya, kalau kita berada di jalur atau di gate kedua. Nah, untuk pengoneksian drainase atau sistem drainase masih terus berlanjut. Alat krem juga sudah datang di sini ya untuk mengangkat dari box culvert yang berada di samping sebelah kiri untuk dipasang dijajarkan di sini, maupun alat ekskavator dan alat berat lainnya sudah beraktivitas dengan normal di hari ini. Luar biasa ya. Kita terus pantau dan kita akan terus menuju ke sirkuit Mandalika untuk melihat pengerjaan yang berada di bagian
parkir area di timur tersebut ya, atau di bagian sebelah samping tikungan ke-6 menuju ke-7 tersebut. Dan kita akan lihat juga di bagian jalur menuju ke Pantai Serenting bagaimanakah situasinya, karena kita lihat tadi banyak sekali alat berat juga lagi bekerja di sana untuk melanjutkan pembetonan untuk jalur menuju ke pantai maupun persiapan-persiapan yang akan dibangun di bagian area depan Pantai Serenting ada di sana. Untuk itu kita akan maju ke depan untuk melihat kondisi dan situasinya. Ya, di sini kita sudah sampai ke depan pintu gerbang atau menuju ke area parkir sisi timur, di mana bus-bus kalau mengantar kita dari bagian timur sana maka akan terparkir di sini. Kita akan berhenti di sana ya, di bagian sisi kiri ini. Kemarin situasinya masih becek ya ketika hujan, tapi mudah-mudahan saja kedepannya akan lebih bagus lagi untuk area parkir sisi timur yang ada di sini, yang langsung terhubung ke tikungan ke-5 menuju ke-6 sampai ke-7 ini. Dan kita akan lanjut ke depan sana untuk melihat kondisi di mana pada sore hari ini pengerjaan terus dilakukan. Jarang sekali kita expose di sini ya. Dan kita akan lihat untuk bagaimanakah plan yang akan dilakukan di bagian sisi timur yang ada di kawasan sirkuit Mandalika yang berada di sini. Oke, seperti inilah kondisinya, dan ini merupakan jalur menuju ke bawah bukit yang ada di sana atau menuju ke Pantai Serenting, di mana untuk pengecorannya sudah dilakukan. Ya, luar biasa ya. Jadi memang di sini terus dikerjakan juga di bagian sisi luar untuk sirkuit Mandalika, tidak hanya di bagian dalam tentu, di bagian luar terus dikerjakan seperti yang kita perhatikan di bagian timur tadi maupun di bagian depan Pantai Serenting ada di sini. Kita lihat ya, masih belum tersambung menuju ke Pantai Serenting nantinya untuk jalur beton yang sudah dikerjakan di sana. Dan kita beralih ke bagian sebelah kanan yang ada di sini. Nah, pengerjaan di depan Pantai Serenting atau jalur nantinya akan terkoneksi menuju ke tunnel kedua. Saat ini sudah mulai terlihat pembuatan bundaran di sana menuju ke Pantai Serenting. Nah, ini nanti plannya ke depannya buat di bagian sini nanti akan ada infrastruktur lainnya yang akan dibangun seperti penginapan maupun lain-lainnya ya. Dan teman-teman juga bisa berinvestasi di sini untuk menyewa lahan yang berada di depan pantai ini. Bagus sekali untuk kita membuat akomodasi ya, atau penginapan mungkin bisa dibuat di sini untuk menampung dari para penonton ketika membludak seperti kemarin di MotoGP. Wah, sampai kita tidak tahu ya harus nginap di mana seperti itu. Ya, ini merupakan Pantai Serenting dengan pantai pasir yang putih, lautan yang biru, memang sangat memanjakan mata sekali. Dan bisa langsung kita lihat dari tribun tikungan ke-7 menuju ke-8 ya, untuk pantai lepas yang ada di depan itu. Ya, penataan di sini masih terus dilakukan di bagian jalur timur atau di zona timur yang ada di sini di Pantai Serenting. Pengerjaan di bundaran terlihat seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ada bundaran akan dicor nanti. Sebelum dicor tentunya dilakukan untuk pemadatan terlebih dahulu. Ya, ini alat-alat berat maupun mobil-mobil yang membawa air ya, menyiram di bagian tengah seperti yang kita perhatikan di sini, maupun dipadatkan dan dilakukan pengecoran yang ada di belakang ini. Ya, pengecoran seperti ini teman-teman kita masih bekerja keras untuk menuntaskan di area jalur timur menuju ke pantai ini, biar nanti gampang ya untuk para penonton yang berada di kawasan Kuta Mandalika untuk melihat keindahan pantai yang berada di samping sebelah timur sirkuit Mandalika ini. Ya, kalau kita lihat dia nanti dua jalur akan dibuat di sini atau diperlebar di bagian samping kanannya. Kalau kita lihat bersama-sama, dan lampu-lampu juga sudah mulai terpasang di bagian badan jalannya. Luar biasa.
Ya, kita akan terbang juga untuk melihat di sirkuit Mandalika. Ini dia. Jadi, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priandi Satria mengatakan belum mendapat surat evaluasi dari Federation International de Motorcyclisme atau FIM usai MotoGP Mandalika, teman-teman ya. Jadi ia menyatakan FIM seharusnya memberikan evaluasi dan rekomendasi 2 pekan setelah penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Ya, jadi Priandi menegaskan pihaknya sedang berusaha untuk menjalin komunikasi intensif dengan FIM. Ya, belum ada evaluasi atau rekomendasi, belum ada, mestinya 2 minggu. Kami sedang pastikan lagi ya, sejauh ini belum ada kabar katanya ya, yang dihubungi pada Senin tanggal 4 kemarin tentunya. Ya, Priandi menjelaskan pihak FIM sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan komentar resmi tentang sirkuit Mandalika yang akan menjalankan balapan, wet race, evaluasi dan rekomendasi FIM akan dijadikan bekal bagi MGPA mempersiapkan agenda besar balapan selanjutnya, yaitu World Superbike atau WSBK pada November mendatang atau pada tahun 2022 ini tentu. Ya, ia juga memastikan MGPA tidak akan sembarangan dalam menjalankan rekomendasi dari federasi tertinggi olahraga balap sepeda motor ya dalam menggelar race. Karena itu pihaknya masih menanti komentar resmi dari FIM dalam waktu dekat ini. Ya, rekomendasi tentang semuanya menyeluruh mengenai jalannya Pertamina GP of Indonesia. Jadi di dalamnya ada bagaimana kerja shift medical, kinerja marshal, bagaimana kesiapan memastikan mematikan api, dan mengenai trek sendiri, ucapnya. Jadi ia menyebut gelaran MotoGP Mandalika berjalan lancar sesuai dengan rencana. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh orang yang terlibat dalam ajang balap pertama era MotoGP di Indonesia tersebut. Terakhir kali di Indonesia menggelar ajang balapan kelas Premier pada tahun 1996 ya, sampai dengan 1997 di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Saat ini belum ada era MotoGP yang baru digagas pada 2002 sebagai kelas tertinggi. Ya, seperti itu ya. Jadi segala sesuatu kita masih menunggu ini untuk evaluasi lebih lanjut terkait kelancaran dari penyelenggaraan lanjut ke depannya, maksud kita ya, untuk sirkuit Mandalika ini. Apakah akan dilanjutkan untuk atau ada kritikan tentang evaluasi track? Kita akan sama-sama terus pantau dan terus akan membagikan informasi buat teman-teman yang ada di luar sana. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan apabila ada narasi maupun visual kurang pas, mohon dikoreksi nantinya ya. Dan saya pribadi juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini saja ya akhir kata, saya undur diri dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.